Bapak Ajis, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku DPL. Yang terhormat Bapak Ibu, panitia yang sempat hadir, serta para peserta KKN WFH yang sama berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa bersua, bertatap muka meskipun dalam jaringan seperti ini melalui aplikasi Zoom yang sementara berlangsung saat ini untuk melaksanakan kegiatan supervisi kegiatan KKN WFH yang selama ini telah berlangsung. Tak lupa juga salawat dan salam kita selalu junjungkan kepada Rasulullah kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini saya, Maya Nurlita, selaku moderator, bertugas untuk memandu kegiatan ini, di mana nanti kegiatan dibagi dalam 2 tahapan. Yang pertama, setiap mahasiswa ditunjuk secara random oleh DPL untuk mempresentasikan materinya, dan setiap 2 orang, para penelaah menilai atau bertanya kepada peserta-peserta yang telah tampil. Setiap peserta diberi waktu 5 menit untuk mempresentasikan materinya. Mungkin dari saya cukup, saya alihkan ke Pak Ajis selaku DPL untuk menunjuk siapa saja 3-5 orang. Oh ya, sebelum saya alihkan ke Pak Ajis, di sini Pak, pesertanya ada 17. Kegiatan atau hasil karya yang telah mereka hasilkan itu 1 video dan 16 poster, Pak. Seperti itu. Jadi nantinya yang video otomatis secara mutlak dia harus tampil. Kemudian yang 16-nya nanti dari Pak Ajis yang random bahwa siapa saja nanti yang tampil. Seperti itu. Waktu dan tempatnya saya serahkan ke Pak Ajis. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Maya Nurlita. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Dr. Rasmuin, Magister Pendidikan, Bapak Baharudin Adu, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, Bapak Ibu Panitia yang sempat hadir, mungkin langsung saja ya yang akan tampil untuk mengefisienkan waktu. Yang tampil pertama itu atas nama Deden Alfayed. Ada Deden Alfayed? Deden ada? Ada Pak, siapa? Oh ya. Dan yang kedua itu dua orang dulu ya, Ibu Maya? Iya, dua-dua, setelah itu para penelaah menilai. Deden Alfayed dan Fitra Rahmat Harun. Fitra Rahmat Harun ada? Sebentar Pak. Oh iya Pak. Ini 2 kali berapa kali? 2 kali berapa kali? Pas semuanya? Tidak Pak, di random Pak. Kalau misalnya terlalu lama Pak, dari 16 itu mungkin Pak Ajis, 17 itu menunjuk barang 6 orang kayak begitu untuk kurang lebih 5 menit Pak. Iya. Deden dan siapanya? Deden dan Fitra ada. Fitra Ramatarun. Kayaknya belum ada Pak. Oh, belum masuk ya? Ya Pak. Yang kedua Gusmawati. Gusmawati ada? Gusmawati dengar? Gusmawati ada Pak. Dia masih mute mic-nya. Oh iya. Yang bersuara dulu, Gusmawati atau Ladebi Asid. Siapa? Aduh, Gusmawati ada Pak. Mati tadi suara lah. Oh iya. Ya, jadi yang pertama adalah Deden Alfayed, yang kedua adalah Gusmawati. Saya persilakan dulu kepada Deden Alfayed. Siapa? Mungkin langsung saja Pak, langsung share screen. Ya, silakan. Ya Pak. Terima kasih Pak. Sudah tampil Pak? Sudah. Sudah tampil Pak? Sudah. Ya, sudah tampil, silakan. Ya, baik, terima kasih Bu Maya Nurlita atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat DPL kami, Bapak Aziz, SPD, MPD. Yang terhormat Ketua Penilai
Bapak Dr. Rasmiun, MPD, beserta anggotanya Bapak Barudin Adu, SPD, MPD, dan Adriansa, STMT. Sebelumnya, perkenalkan, saya Deden Alfayed. Baik, untuk mengefisiensi waktu, langsung saja ke pemaparan materi saya. Mencegah penyebaran COVID-19 dengan physical distancing. Di awal tahun 2020 digemparkan dengan merebaknya virus baru, yaitu coronavirus jenis baru, dan penyakitnya disebut coronavirus disease atau biasa dikenal dengan COVID-19. Seperti yang kita ketahui, bahwa asal mula virus ini berawal dari Wuhan, Tiongkok, ditemukan pada akhir Desember tahun 2019 silam. Sampai saat ini sudah dipastikan terdapat ratusan negara yang telah terjangkit virus ini. COVID-19 masih berlangsung di berbagai penjuru dunia. Hingga awal Juli ini belum ditemukan vaksin yang tepat untuk menangkalnya. Meskipun begitu, para peneliti di seluruh dunia terus mengupayakan serangkaian uji tes vaksin untuk menekan laju penyebaran virus corona. Maka dari itu, menerapkan tindakan dengan semaksimal mungkin adalah salah satu hal yang wajib dilakukan. Seperti hindari pusat keramaian dan gunakan masker saat keluar. Karena kita tidak akan pernah tahu siapa orang di luar sana yang sedang terinfeksi atau terpapar virus. Akan sangat bahaya sekali apabila orang yang dalam tubuhnya terdapat virus corona, namun tidak terdapat keluhan sama sekali. Sehingga kita tidak akan bisa membedakan orang tersebut. Maka dari itu, menghindari keramaian dan gunakan masker saat keluar sangat penting untuk melindungi diri Anda dari COVID-19. Kemudian, jaga jarak minimal 1-2 meter. Kenapa? Ketika seseorang batuk atau bersin, mereka menyemprotkan tetesan cairan kecil yang keluar dari hidung atau mulut yang mengandung virus. Jika kita terlalu dekat dengan orang yang batuk atau bersin tersebut, besar kemungkinan kita akan menghirup cairan tersebut yang mungkin mengandung virus corona. Kemudian, hindari bersentuhan dengan orang lain secara langsung, karena penularan terjadi saat seseorang menyentuh permukaan benda yang terpapar, kemudian tanpa sadar menyentuh mata, hidung, ataupun mulut. Penularan juga bisa terjadi saat berjabat tangan, apalagi beberapa orang terbiasa menutup mulut dan hidung saat batuk ataupun bersin. Maka dari itu alangkah baiknya kita tetap melakukan aktivitas di rumah seperti bekerja, belajar, dan ibadah di rumah. Selain dari upaya pencegahan yang telah saya sebutkan tadi, pemerintah juga melakukan beberapa tindakan untuk menekan angka penyebaran COVID-19, antara lain menutup tempat wisata, penangguhan acara besar, dan membuat peraturan agar siswa ataupun mahasiswa belajar dari rumah. Maka dari itu, kita harus mendukung upaya pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 dengan melakukan aktivitas di rumah aja. Menghadapi COVID-19 bukan berarti melawan dengan menggunakan senjata. Imunitas dan pikiran yang sehat bisa jadi teman terbaik untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung lagi ya. Yang berikutnya Gus Mawati. Iya, Pak. Aduh. Oh, ini. Bentar, Pak Sis. Pak Sis. Iya, Pak. Soalnya ini kalau saya kan pakai ini. Kalau bisa ke per orang saja langsung ditanggapi lah. Oh begitu. Oh iya Pak. Misalnya ini keluar masuk di ini harus lihat lagi kan. Oh begitu. Oh iya Pak, iya Pak. Tadi kan ditarik nih, berarti saya harus buka dari sini. Saya ini kalau keluar hilang lagi semua. Oh begitu. Oh iya Pak. Ditanggapi saja dulu satu kan. Oh iya, ditanggapi per orang saja mungkin Pak. Iya, supaya ini kan. Oh iya Pak. Oh iya. Mungkin tadi Deden Alfayed dikasih kesempatan tanggapan mungkin dari para tim supervisi.
Iya. Langsung saja Bu Maya, langsung itu gimana Bu Maya? Iya Pak, mungkin langsung saja Langsung. Pak, dimulai dari Oh iya, Bapak, kemudian nanti iya, Pak Baharudin Adu bisa menambahkan. iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dosen pembimbing lapangan yang saya hormati, Ibu Moderator, anggota tim supervisor, dalam hal ini Pak Baharudin Adu, dan saudara mahasiswa. Setelah memaparkan tadi, kalau lihat gambarnya sangat bagus, gitu ya. Tapi ada yang ingin saya tanyakan. Kalau kita lihat narasi-narasinya, ini narasi-narasinya beberapa hal yang sudah tidak sesuai dengan new normal. Maksudnya kan, ini saya mau tanya kapan dibikin ini? Bisa langsung dijawab? Maaf Pak, suaranya kecil, udah kedengaran. Nah, kapan dibikin ini barangnya, posternya? Posternya pas ini Pak, yang kemarin yang dijadwalkan seperti yang dijadwalkan kemarin. Sebelum new normal? Iya belum Pak, belum. Oh iya, masalahnya ini kalau kita lihat misalnya kan, ada event di situ, penangguhan acara besar. Itu Ya, sih Pak. mungkin, tapi ini menutup tempat wisata. Menutup tempat wisata ini saya lihat kalau di Jakarta misalnya, bahkan kita di sini sudah mulai terbuka. Nah, maksud saya, poster ini terlambat beredar begitu. Karena new normal ada beberapa yang mungkin tidak lagi sesuai dengan kondisi sekarang ini. Misalnya menutup tempat wisata. Fakta menunjukkan sebenarnya tempat wisata sekarang sudah mulai dibuka karena new normal itu orang boleh ke sana, tapi beberapa item-item di atas misalnya menggunakan masker memang dilakukan. Maksud saya dari aspek narasi, mungkin tetap membuka tempat wisata, tetapi tentu dengan protokoler kesehatan yang memadai, sesuai dengan yang dianjurkan oleh gugus COVID. Karena kalau begini bahasanya itu artinya menutup sama sekali nih. Pak, maaf Pak, Itu. sebelumnya di poster itu dibuat waktu belum normal, masih semua ditutup. Ya enggak apa-apa kalau pembimbingnya mau seperti ini. Maksud saya kan ini kan mau didarkan dong. Tidak lagi bisa digunakan begitu. Tidak memiliki manfaat sekarang ini. Bahwa beberapa iya, tapi maksudnya narasinya itu loh. Kalau yang Anda anjurkan, oke-oke saja. Misalnya tempat wisata sekarang ini tidak boleh dikatakan tutup. Tutup itu artinya tidak ada sama sekali maksudnya untuk sementara Pak. Waktu kan kemarin poster itu dibuat sebelum new normal ini. Waktu masih iya, makanya tadi saya tanya, oke lah, maksud saya oke itu saya paham itu. Tapi berarti Anda punya poster tidak bisa lagi dong diaplikasikan di masyarakat setelah new normal. Oh iya Pak. Padahal maksud kita ini setelah ini diokekan, ini bisa berlaku di new normal. Jadi beberapa narasi menurut saya perlu diganti bahwa gambar-gambarnya oke, misalnya itu tadi tempat wisata dibuka dengan catatan apa tambahannya gitu loh. Event-event besar, penangguhan acara besar oke, tapi kalau ada acara mungkin dibatasi berapa orang, kan? Kemudian ya, saudara Deden, ada juga satu narasi nih yang saya lihat ini. Anda menulis begini, hindari pusat keramaian dan gunakan masker saat keluar. Betul, tapi kan keluar dulu baru ke pusat keramaian. Jadi kalau saya gunakan masker saat keluar dan hindari pusat keramaian. Kira begitu? Ya Pak, makasih Pak. Maksudnya sama saja, tapi kan apa yang dikerjakan dulu kan? Masa orang hindari pusat keramaian padahal pada saat dia keluar tidak bawa masker. Jadi perintah awalnya dulu adalah gunakan masker saat keluar dan hindari pusat keramaian ketika berada di luar. Begitu. Maksudnya sama, tapi maksudnya itu aspek perintahnya begitu. Begitu saya, saudara Deden. Jadi lebih kepada narasinya saja. Soal gambarnya sangat menarik. Lebih ke narasi, supaya narasi ini, narasi dari setiap gambar-gambar itu bisa diaplikasikan di new normal. Kalau tidak diganti narasinya, kelihatannya di new normal tidak bisa lagi kita gunakan. Sederhana misalnya, tadi yang saya bilang, menutup tempat wisata.
Ya, mungkin kalau di bawah-bawah atau tapi kan ada sudah yang menutup, ada yang membuka tempat wisata. Apakah lalu kemudian membuka tempat wisata sesuatu yang dilarang? Tidak, tapi harus ada tambahan yang ke tempat wisata harus mengikuti apa? Ya Pak, Gitu, protokol kesehatan. Saudara Deden. Jadi dari aspek gambar menurut saya tidak ada masalah, sangat bagus, tapi narasi-narasinya itu cukup mungkin saya terlalu banyak mungkin. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak. Oke, mungkin Pak Baharudin Adu bisa menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Rasmuin, Pak. Dari apa yang sudah ditampilkan oleh Saudari Deden. Pak Baharudin Adu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Ketua Tim Penilai DPL bersama panitia KKN, adik-adik mahasiswa. Ini yang saya mau komentari ini posternya ya Pak Asis ya, Bu Maya. Iya Pak. Ya, Jadi posternya Pak. Posternya ya, iya. Siapa ya? Deden ya, Deden. Ya Pak. Ya, saya langsung saja ya. Ya, sama dengan apa yang disampaikan sama Pak Rasmuin, Ketua Tim Penilai terkait narasi. Jadi kalau menurut saya begini, jadi ketika membuat poster yang ada di pikirannya kita, jadi poster itu kita desain dulu untuk apa? Apakah itu untuk edukasi, hiburan, atau himbauan? Itu yang harus kita pikirkan dulu. Jadi Deden ini poster ini tujuannya apa? Apakah untuk mengedukasi, menghimbau, atau hiburan? Minta maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Halo? Poster ini didesain apa? Untuk menghimbau ya? Untuk himbauan ya? Iya Pak, sekedar ya himbauan. Himbauan ya, ya. Karena ini berkaitan dengan narasi. Ya. Kalau kita lihat narasi di sini, narasi yang ada di sini, kalau himbauannya yang ini yang ada tulisan individu ini tidak ada masalah. Tetapi kalau himbauan yang dari pemerintah ini, ya, mungkin memberikan narasi di sini yang menurut saya mungkin belum terlalu bagus. Coba lihat narasinya, menutup tempat wisata, penangguhan acara besar, membuat peraturan. Ya, kalau memang tujuan untuk menghimbau, ya, harusnya narasinya jangan begini. Ini kalau narasinya model seperti ini seolah-olah kita memberi saran ke pemerintah, membuat peraturan agar siswa atau mahasiswa belajar dari rumah, misalnya seperti itu. Kalau ini bersifat himbauan. Jadi saya pikir sebenarnya narasi yang ada di individu saja ini sudah cukup, sudah mewakili apa yang ada juga yang kamu tulis di sini dari himbauan dari pemerintah. Itu dari saya. Terus dalam menulis poster juga kita harus memposisikan diri bahwa yang kita buat ini jangan kita mengikuti selera penulis. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai pembaca. Kita memposisikan diri kita sebagai pembaca sehingga pesan yang kita sampaikan bisa sampai. Halo? Iya Pak, iya Pak. Bisa didengar? Bisa Pak. Ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini berkaitan dengan narasi di pemerintah ini karena Deden memposisikan diri sebagai pembuat, bukan sebagai pembaca. Nah, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak atas masukan dan arahan untuk Saudara Deden. Jadi untuk Saudara Deden, pada dasarnya untuk kedua penelaah kita ini lebih menekankan ke narasi. Jadi narasinya nanti perlu diperbaiki dan menyesuaikan karena nantinya masih akan diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dan laporan akhir. Jadi nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Rasmuin bahwa menyesuaikan dengan kondisi saat ini nantinya.
Begitupun dengan Pak Baharudin Adu, narasi-narasi yang ditampilkan di poster itu diperbaiki. Oke, mungkin dari Deden cukup, dan saya kembalikan ke Pak Aji selaku DPL. Ya, terima kasih Bu Mai. Mungkin sedikit informasi bahwa sebenarnya peserta KKN ini mulai membuat posternya itu di akhir April sampai dengan pertengahan Mei. Jadi ada yang se-ACC itu pada tanggal 30 April, yang terakhir se-ACC itu sampai dengan tanggal 19 Mei. Jadi kondisi pada saat itu memang lagi puncak-puncaknya COVID. Jadi kebanyakan juga poster-poster yang mereka buat itu menginformasikan tentang COVID pada saat di antara tanggal April akhir itu sampai dengan pertengahan Mei. Ya, yang lalu juga siapa tuh? Bung Kasa. Bagaimana Pak? Iya. Kita lanjut mungkin ya, Bu Mai. Iya, lanjut Pak. Yang berikutnya adalah Gusmawati. Gusmawati ada? Atau mungkin Zainal Abidin kan? Ada anaknya. Ada Pak, ada. Oh iya, Gusmawati, saya persilakan. Nah, Bung Kasa saja yang kita tulis. Nanti kalaupun pelaksananya siapa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gusmawati dari perwakilan dari program studi Prodi Teknik Informatika. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung ke pembahasan saja ya, Pak. Iya, silakan. Kelihatan, Pak? Halo? Ya, sudah kelihatan. Halo? Sudah kelihatan, silakan. Iya. Oke, jadi judul pada presentasi kali ini adalah tips dalam melawan laju penyebaran wabah COVID-19. Pendahuluan. Sebelum masuk pada intinya, kita harus tahu dulu apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit baru yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. COVID-19 merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun juga pada manusia. Jumlah COVID-19 terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tetapi tidak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala flu. Kasus ini diduga berkaitan dengan pasar hewan buanan di Wuhan yang menjual berbagai jenis daging binatang, termasuk yang tidak biasa dikonsumsi, seperti ular, kelelawar, dan berbagai jenis tikus. Dengan latar belakang tersebut, COVID-19 diduga dibawa oleh beberapa hewan yang dimakan manusia hingga menjadi penularan. Pembahasannya mengenai infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut menyebabkan beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran COVID-19. Kehadiran COVID-19 akhir-akhir ini menjadikan masyarakat seluruh dunia khawatir. Hal ini disebabkan karena jumlah korban terpapar COVID-19 semakin meningkat, sehingga muncul berbagai antisipasi menghindari serangan COVID-19. Jadi di sini ada beberapa langkah yang saya ambil, yaitu dengan menerapkan
cara keluar rumah. Pertama, memakai lengan panjang. Kedua, selalu menggunakan masker. Ketiga, jaga jarak dengan orang lain sekitar 1-2 meter. Jika batuk dan bersin, tutuplah dengan siku. Cuci tangan setelah menyentuh benda dan permukaan apapun. Kemudian, jangan sentuh muka sampai tangan benar-benar bersih. Mungkin ini poster yang saya bikin kemarin. Untuk kesimpulan, berdasarkan dari apa yang telah dibahas, saya menarik kesimpulan dan menjadikannya beberapa poin, yaitu 1. Mengaplikasikan bagaimana cara pencegahan penyebaran COVID dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menghindari kontak langsung dengan orang lain dan usahakan tetap mematuhi petunjuk keluar rumah. Adapun saran dari saya yaitu jangan terlalu merasa tertekan dan terbebani selama masa pandemi wabah ini, karena yang dibutuhkan adalah kuatnya sistem imun dan metabolisme tubuh dan dapat meningkatkan imun dengan olahraga serta makan makanan yang sehat. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih Gus Mawati. Mungkin kembali ke Ibu Maya Nurlita. Oke, terima kasih Pak. Untuk mempersingkat waktu kembali Pak, untuk saya persilakan kepada para penelaah, baik itu Pak Rasmina atau Pak Baharudin, untuk memberikan masukan atau pertanyaan ataupun sanggahan dari apa yang ditampilkan oleh saudara siapa tadi? Gus Mawati. Gus Mawati. Iya, Pak. Waktu dan tempatnya Pak, dipersilakan. Pak Bahar dulu kan? Oh, Pak Bahar dulu, Pak Bahar dulu. Oh ya, baik Pak. Terima kasih, Gus Mawati ya. Saya langsung saja supaya cepat-cepat. Jadi yang pertama Ya, yang Pak. saya komentari di narasi di dalam poster ini. Coba dibaca kembali. Kehadiran COVID-19 akhir-akhir ini menjadikan masyarakat seluruh dunia khawatir. Hal ini disebabkan karena jumlah korban terpapar COVID-19 semakin meningkat, sehingga muncul berbagai antisipasi menghindari serangan. Ini narasinya ini, sehingga muncul berbagai antisipasi. Yep. Di poster itu tulisannya harus jelas. Jelas dalam arti mudah difahami, menarik. Tapi kalau dengan bahasa begini, sehingga muncul berbagai antisipasi menghindari serangan COVID-19. Nah, ini mungkin yang perlu diperbaiki. Narasi itu saya pikir kurang bagus dilihat, dibaca. Bukan cuman di bagian Iya, Pak. bagian penjelasan itu, tetapi ada juga narasi-narasi di gambar-gambar ini juga ada beberapa yang menurut saya perlu diperbaiki. Petunjuk aman keluar rumah untuk menghindari. Coba dicermati itu, petunjuk aman keluar rumah. Mungkin narasinya kayak kurang tepat. Petunjuk aman keluar rumah. Coba cari bahasa yang enak dibaca dan disesuaikan dengan topik yang ditampilkan ini. Kalau petunjuk aman mungkin kurang tepat. Nah, nanti silakan dicari redaksi yang baik, redaksi yang lebih bagus lagi. Lihat juga di sini di apa? Ini coba di paling terakhir, di gambar terakhir itu, jangan sentuh muka sampai tangan benar-benar bersih. Ini bisa salah persepsi. Yang sampai orang membacanya, pemahamannya jangan sentuh muka sampai tangan. Lagi-lagi di narasi ini, coba diperbaiki kembali narasinya bagaimana supaya lebih bagus lagi ya. Terus ini dalam poster juga ini yang perlu diperhatikan itu kombinasi warna dan tulisan. Kalau kita lihat ini poster, ini kan warna biru, ini sudah warna gelap. Terus tulisannya di sini juga warna gelap.
seandainya ini ditempel 1 meter saja, orang tidak bisa baca. Orang tidak bisa membaca. Jadi warna dan tulisan itu Ya, harus Pak. sesuai juga. Ya, saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Bahar. Saya persilakan untuk Pak Rasmuin untuk memberikan masukan atau pertanyaan kepada Saudara Gusmawati. Ya, terima kasih. Ini Gusmawati yang bikin, tapi pelakunya nih laki-laki, pakai lengan panjang. Oh, ada perempuan. Saya kira saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bahar. Beberapa narasi perlu dipahami dulu. Misalnya tadi, jangan sentuh muka sampai tangan. Stop. Padahal yang Anda maksud adalah jangan menyentuh muka sebelum tangan benar-benar bersih. Kira-kira mungkin kata sebelum di situ. Oh, iya. Itu diam saja menurut saya, supaya sebetulnya kalau orang kan bisa juga ini sudah informat, tapi kan dari aspek bahasa kan ini produk ilmiah toh. Kemudian sebaiknya menggunakan pakai lengan panjang, karena kalau bilang pakai lengan panjang, bagaimana orang kalau tidak punya lengan panjang, nggak keluar-keluar nih. Sebaiknya menggunakan pakaian Iya, Pak. Jika punya atau apalah, karena kalau itu bersifat Ya, Pak. paksaan namanya itu pakai lengan panjang. Sebaiknya menggunakan lengan panjang. Oke, kira-kira begitu. Ya, saya setuju dengan Pak Ya, kata Pak. tadi. Butuh, jadi kalau dibaca nih ya, kejadian COVID-19 akhir ini menjadikan masyarakat di dunia khawatir, seluruh dunia khawatir. Ya, karena jumlah korban terpapar semakin meningkat. Titik. Oleh karena itu, dibutuhkan berbagai antisipasi sehingga muncul beberapa. Kenapa Anda tulis? Sehingga diperlukan beberapa cara untuk mengantisipasi penyebaran. Menghindari serangan itu kan terlalu membombastis. Adalah bahasanya sajalah, nanti konsultasi dengan orang bahasa. Dari aspek gambar, menurut saya sih gambarnya kecuali tulisan mungkin itu saya Pak Bahar, karena Anda menggunakan warna biru, maka tulisannya mungkin yang lebih terang. Karena kalau jaraknya jauh nanti orang tidak bisa baca. Begitu saja saya, makasih. Ya. Makasih Ya, Pak. Pak. Terima kasih. Ya, makasih Pak atas masukan dan arahannya. Lagi-lagi untuk Gusmawati bahwa apa yang ditampilkan tadi bahwa narasinya perlu diperbaiki, disesuaikan lagi, kemudian posternya dari segi warna dan lain sebagainya perlu diperhatikan kembali. Sebelum saya alihkan kembali ke Pak Ajis, saya sampaikan untuk semua peserta yang akan tampil nantinya setelah memaparkan, posternya itu tetap ditampilkan supaya para penelaah langsung melihat seperti itu, tidak harus membuka lagi. Ya. Okay. Saya persilakan ke Pak Ajis untuk merandom siapa lagi yang tampil. Ya, terima kasih Bu Maya. Yang berikutnya Ladebi Asid. Ladebi Asid ada? Siap. Ya. Bukan di Oke, saya persilakan Ladebi Asid. Siap ya? Siap. Oh ya, silakan. Bisa ya, Ladebi Asid?
Ya Pak, ya, sabar Pak. Oh ya, siap-siap yang berikutnya Muhammad Rifaldin ya, setelah Ladebi Asid. Siapa? Oh ya, silakan Ladebi Asid. Sudah tampil Pak? Belum, Dek, belum. Belum tampil, belum. Pindah tim. Mana tuh? Bagaimana? Ada masalah Ladebi Asid? Ada Pak, kalau bisa dilanjut dulu Pak. Begitu. Ya, Muhammad Rifaldin bagaimana? Bisa? Insya Allah bisa Pak. Oh ya, coba tampilkan. Oke Pak. Muhammad siapa? Muhammad Rifaldin, Pak. Rifaldin bisa? Masih sementara mencari Pak. Siapa yang sudah siap tunjuk tangan supaya kita langsung saja yang siap. Santi siap, Santi. Saya siap, Pak. Oh ya, silakan. Rizwan Wali. Semua harus siap ya. Coba Rizwan Wali. Ya, silakan. Ini Rizwan Wali, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizwan Wali, program studi teknik sipil. Poster saya, cegah penyebaran virus corona dengan menjaga jarak aman. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini dapat menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Dan poin saya di sini, menjaga jarak juga dapat dilakukan dengan cara 1. Jangan keluar rumah, kecuali untuk urusan penting. Jangan keluar rumah kalau tak perlu, hindari keramaian dan jagalah kebersihan diri. Yang kedua, jangan berjabat tangan. Salah satu pencegahan yang direkomendasikan untuk dilakukan yaitu jangan berjabat tangan, terutama dengan orang yang sedang sakit. Bahkan dengan orang yang sehat sebaiknya tidak berjabat tangan atau kontak fisik lainnya. Yang ketiga, manfaatkan teknologi untuk berhubungan dengan kerabat dan rekan kerja. Peran teknologi sudah sangat membantu masyarakat.
dalam mencegah penyebaran virus corona dengan penerapan pembatasan interaksi, aktivitas sehari-hari, hiburan, hubungan sosial, hingga kebutuhan logistik dapat dengan mudah diakses dengan gadget. Yang keempat, jika ingin berbelanja, lakukanlah di luar jam sibuk. Yang pertama, buat strategi waktu belanja. Rencanakan belanja di luar jam sibuk, sehingga di sekitar lebih sedikit orang bawa. Yang ketiga, bawa pembersih tangan. Yang kelima, menunda mudik. Jangan mudik. Usahakan memutus penularan mustahil dilakukan sendiri oleh pemerintah tanpa ada kesadaran dari masyarakat. Yang keenam, bekerja atau belajarlah di rumah. Memindahkan banyak aktivitas yang menjadi rutinitas sehari-hari menjadi di rumah diyakini efektif menekan penyebaran virus corona. Ekonom melihat aksi ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, tetapi justru menyelamatkan kita dari kerugian yang lebih besar. Kesimpulan, virus corona dapat menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga dapat menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru pneumonia. Salah satu cara dengan menjaga jarak aman dan untuk memutus penyebaran virus corona. Saran, jagalah sholat maka sholat akan menjagamu. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Rizwan Wali. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Ibu Maya. Oke, terima kasih Pak Ajis. Itulah hasil pemaparan dari Rizwan Wali. Saya persilakan untuk para penelaah, baik itu Pak Rasmin ataupun Pak Baharudin Abdu, untuk memberikan penilaian atau arahan ataupun masukan ataupun pertanyaan kepada Rizwan Wali. Saya persilakan ke Pak Rasmuin untuk memberikan tanggapan tentang apa yang diberikan oleh Rizwan Wali. Ya, terima kasih. Saya mau tanggapi dulu. Tidak salah, kalimat penutup dari Rizwan adalah jagalah salatmu karena salatmu akan menjagamu. Gitu? Rizwan ya? Iya Pak. Tapi tidak ada di sini di poster. Itu karena saya baru dapat ide itu Pak. Oh ya, oke, ditambahkan. Kalau yang berikutnya, kalau kalimat-kalimat ini juga sudah tidak relevan dengan new normal. Iya Pak. Jangan keluar rumah. Kata jangan tidak boleh dipakai. Jika keluar rumah, bagaimana? Kalau ini jangan keluar rumah dulu kan waktu lockdown ini. Iya Pak. Waktu lockdown. Kalau sekarang bukan lagi jangan keluar rumah. Orang sudah boleh keluar rumah, tapi jika keluar rumah, lakukan beberapa hal. Tapi kalau tidak ada urusan penting, lebih baik di rumah. Kira-kira itu stay at home. Stay home kalau gambarnya begitu. Karena maksud saya kalau ini masih yang dulu dan masih lockdown dulu, bahasa lockdown. Hindari berjabat tangan, gitu. Jangan berjabat tangan itu kalau biru. Jangan mudik juga ini kan sudah tidak bisa lagi sekarang. Jadi maksud saya ini beberapa narasi ini perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang ini. Karena kalau tidak itu berformasi media informasi untuk mencegah penyebaran. Karena fakta sekarang ini new normal, orang tetap keluar rumah, tapi menghindari jabat tangan, gunakan.
Pak, suaranya tidak kedengaran, Pak. Maaf. Cukup. Saya kembalikan ke moderator. Tadi masalahnya keluar dari yang. Itu tadi iya. saja beberapa. Oh iya, Pak. Narasi-narasinya perlu disesuaikan dengan kondisi sekarang. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas segala masukan dan tanggapannya terhadap Rizwan Wali, apa yang ditampilkan. Jadi nantinya sebelum saya alihkan ke Pak Haji, saya serahkan ke Pak Bahrudin Adu untuk menanggapi kembali tentang hasil karya Rizwan Wali. Oke, terima kasih Bu. Ya. Iya, sama dengan apa yang disampaikan Pak Rasmuin. Redaksi kata jangan itu kalau bisa dihindari, jangan menggunakan kata jangan. Cari bahasa-bahasa yang lebih tepat. Terus yang saya bilang di awal tadi sama siapa tadi, Deden Alfaya tadi, ketika membuat tulisan di poster, posisikan diri sebagai pembaca. Coba kita lihat ini di gambar yang ketiga dan keempat. Gambar ketiga, manfaatkan telepon genggam untuk berhubungan dengan kerabat dan rekan kerja. Mungkin kamu pahami karena kamu yang buat, tetapi bagaimana dengan pembaca? Kan? Apa hubungannya kan telepon sama corona? Terus ini berbelanja dilakukan di luar jam sibuk yang bagaimana ini? Bisa saja saya pembaca, saya persepsi bahwa mungkin di saat saya tidak sibuk mungkin. Makanya harus memposisikan diri sebagai pembaca. Pembaca paham tidak dengan apa yang saya tulis. Karena ini di gambar 3 dan keempat ini masih ambigu. Coba dipikirkan lagi atau cari redaksi yang bisa dipahami sama pembaca. Iya, Pak. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak atas masukannya. Jadi untuk Saudara Rizwan Wali, saya bisa simpulkan dari kedua penelaah kita, baik itu pada Pak Rasmuin ataupun Pak Bahrudin Adu, mengenai apa yang ditampilkan oleh Rizwan Wali. Jadi seperti yang dikatakan oleh kedua penelaah, lagi-lagi tentang narasi, narasinya perlu diperbaiki lagi, perlu dilihat lagi, terus yang ada tentang ide jagalah sholatmu, maka sholatmu kalau memang itu nanti menjadi ide baru buat kamu, maka diperbaharui lagi, direparasi lagi posternya dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini, seperti itu. Oke, lanjut saya alihkan kembali ke DPL, ke Pak Ajis untuk menunjuk. Jadi Pak, saya sarankan Pak yang punya video dulu Pak, karena di situ hanya satu-satunya yang punya video. Dari 11 peserta itu hanya ada satu yang hasil karyanya itu berupa video. Oh iya Bu, terima kasih. Oh ya, yang berikutnya yang video ya, Yulinda Amin. Ada Yulinda Amin? Yulinda, oh iya. Ada. Oh iya, berikutnya adalah Yulinda Amin dari ilmu hukum. Ya, saya persilakan Yulinda Amin. Tunggu Pak. Pak masuk dulu Pak. Sudah lama kenapa ini? Di mana ini? Iya, Pak. Tunggu Pak, saya masukkan dulu dokumennya Pak.
Masukkan dari mana itu? Dari laptop ke HP? Dari flash disk, Pak. Soalnya saya menggunakan HP. Laptop, Pak, dia tidak mau. Soalnya. Ini, Pak. Gitu ya. Atau iya, silakan siapkan dulu Yulinda Amin ya. Yang berikutnya dulu mungkin. La Debbie tadi siap? Siap Pak, siap. Coba dulu. Nah, sudah bisa La Debbie? Ya Pak. Oke, La Debbie dulu mungkin. Setelah itu Yulinda Amin siap ya? Sudah tampil Pak. Ini Yulinda kayaknya yang tampil nih. Silakan La Debbie dulu. Setelah itu Yulinda ya siap-siap ya. Sudah tampil Pak. Belum. Bagikan screen-nya. Lanjut dulu yang lain Pak, masih belum bisa Pak. Oh iya, silakan Yulinda Amin. Bisa? Bukan masalah no screen senjata TV. Nanti semua ada no. Lagi ada. Terus screen stop. Serp itu apa? Namanya serp Ya, bagaimana Yulinda bisa? Maaf Pak, tadi saya lagi buka, tapi ada gangguan lagi Pak. Bagaimana? Tadi ada gangguan Pak. Tunggu Pak, tunggu sedikit lagi Pak, sudah bisa.
Sudah bisa terbaca, Pak? Belum tampil. Belum tampil. Sudah bisa terbuka, Pak? Belum juga, belum tampil. Sudah masuk di Zoom. Di Zoom masuk di Zoom. Tunggu di Pak. Sudah bisa terbuka, Pak? Ya, sudah kelihatan. Tinggal kamu ya perbesar seperti itu. Oh iya, Pak. Terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Yulindamin dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan membahas tentang virus corona di CAC 2019 COVID-19. Langsung saja ya Pak, merupakan penyakit infeksi saluran pernapasan disebabkan oleh server acute respiratory syndrome virus corona 2 SARS-CoV-2 atau yang sering disebut virus corona. Virus ini memiliki tingkat mutasi yang tinggi dan merupakan patogen zoonotik yang dapat menetap pada manusia dan binatang dengan presentasi klinis yang sangat beragam, mulai dari asimptomatik, gejala ringan sampai berat, bahkan sampai kematian. Di sini, sabar ya Pak, ya agak gangguan ya. Di sini masyarakat diminta menetapkan social distancing atau social distancing adalah masyarakat diminta untuk menghindari hadir di pertemuan besar atau kerumunan orang jika Anda harus berada di sekitar 6 kaki atau 2 meter. Social distancing yang memungkinkan Anda untuk menghindari kerumunan yang lebih besar atau ruang ramai. Langsung ke latar belakangnya, Pak. Kasus ini, infeksi fenomena misterius ini memang banyak ditemukan di pasar hewan. Tersebut virus corona atau COVID-19 diduga di hewan lainnya yang dimakan manusia hingga terjadi penularan. Karena virus sebetulnya tidak asing dalam dunia kesehatan hewan, tapi hanya beberapa jenis yang mampu menginfeksi manusia hingga menjadi penyakit radang paru. Baik pencegahan COVID-19, hindari kontak dengan siapapun yang menderita demam atau batuk. Tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk, cari pertolongan medis awal jika demam batuk dan kesulitan bernapas. Hindari kontak langsung dan tanpa perundungan dengan hewan hidup. Dengan cuci tangan dengan sabun dan air mineral minimal lakukan selama 20 detik. Jangan menyentuh tempat umum, tombol lift, pegangan pintu, pegangan tangan, atau eskalator. Hindari keramaian, rajin membersihkan rumah, selain itu ikuti aturan pemerintah. Aturan pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa peraturan pencegahan COVID-19, itu satu yaitu keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Kedua, keputusan Presiden nomor 52 tahun 2020 tentang pembangunan fasilitas observasi dan penampungan dalam penanggulangan COVID-19 atau penyakit infeksi emerging dan di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. 3. Impres nomor 4 tahun 2020 tentang reformasi kegiatan realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Keempat, keputusan Presiden nomor 21 tahun 2020 tentang
pembatasan sosial berskala besar dan rangka percepatan penanganan COVID-19 dan peraturan-peraturan lainnya yang mengikuti untuk mencegah penyebaran COVID-19. Masih terhubung Pak yang saya bacakan tadi Pak? Masih ada? Screen-nya udah keluar. Iya, keluar sih. Ulang lagi. Dikenal dulu. Pak, ulang lagi Pak. Langsung tampilkan videomu, Dek. Langsung tampilkan videomu saja, Dek. Oh iya, Bu. Bisa terbuka? Bisa kembali lagi kah? Ini video saya, Bu. Bisa dibuka, Bu? Bisa dilihat? Iya, iya. Ya, sudah kelihatan. Ini video yang saya buat. Saya menjelaskan lebih lanjut. Itu tadi Pak video saya. Ya, terima kasih Yulinda. Saya kembalikan kepada Ibu Maya Nurlita. Oke, terima kasih Pak. Untuk Yulinda, videonya jangan di-off-kan dulu, tetap diaktifkan, Dek. Oh iya. Ya. Untuk para penelaah, itulah hasil karya dari Yulinda Amin tentang video edukasi tentang pencegahan COVID. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan kepada para penelaah untuk memberikan masukan, sanggahan, ataupun pertanyaan kepada Saudara Yulinda Amin. Saya persilakan untuk Pak Baharudin Adu dulu mungkin. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Oh ya. Pak Bahar dulu. Ya Pak Bahar dulu. Saya awalnya pas ada video, saya pikir di dalamnya ada suara, bukan musik ya, suara, ada gambar-gambar bergerak. Saya awalnya pikirnya begitu. Tapi lumayan lah, videonya lumayan. Hanya mungkin bagusnya ada suara yang munculkan di situ, yang Belinda munculkan di situ. Bisa redaksinya mungkin bisa dimunculkan juga dengan suaranya. Jangan hanya musiknya saja. Terus transisi videonya itu terlalu cepat. Padahal halo? Iya Pak, karena diminta hanya 1 menit saja Pak. Oh begitu. Videonya Pak. Iya. Transisinya memang agak cepat. Jadi belum selesai. Saya coba membaca, tetapi cepat sekali. Jadi yang pesan dari video itu saya tidak dapat. Saya tidak terlalu dapat karena transisinya terlalu cepat. Ya. Terus pencegahan, kalau saya tidak salah. Tetapi videonya itu malah muncul yang langkah pertama itu nomor 31. Harusnya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga kan, 6 langkah kan. Tapi diawali dengan nomor 31 ya kalau saya tidak salah. Ya, itu saja mungkin dari saya. Mungkin nanti diperbaiki atau bagaimana. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Saya serahkan ke Pak Rasmuin Pak untuk menanggapi apa yang disuguhkan oleh Yulinda.
Ya, terima kasih. Saya sedang melihat ini. Sama mungkin yang gambar terlalu cepat, jadi kita tidak tangkap kesan-kesannya. 6 langkah. Langsung itu saya lihat cuma di copy saja, tidak ada satu cara pertolongan. Mungkin kalau 6 langkah, ada nomor 31, nomor 63. Mungkin coba dilihat kembali lah apa yang dimasukkan sesuai dengan perintahnya. Dengar suara saya enggak, Linda? Linda? Apa suara Bapak kecil, Pak? Dengar suara saya. Saya coba buka ini sama dengan tambahan. Lalu ada perbedaan antara apa yang ada dengan yang tertera di dalam. Misalnya ada 6 langkah, tapi langkah-langkah yang ada tidak 6, banyak, karena dalam satu kali tampilan itu ada beberapa langkah. Jadi, tidak memberi apa itu namanya, tidak memberi informasi, mungkin isinya oke, tapi tidak bersesuaian dengan apa yang Anda tuliskan sebagai perintahnya dengan yang tampil di video begitu. Jadi diperbaikilah. Ini mungkin bagus, tapi saya kira tidak harus yang ditampilkan sesuai dengan idenya. Apresiasi Anda membuat ini. Saja mungkin saya Oh ya, terima kasih Pak atas semua masukan. Jadi untuk Yulinda Amin, jadi apa yang saya tangkap dari para penelaah, baik Pak Rasmin atau Pak Bahrudin Adu, yaitu mengenai durasi waktu. Jadi nantinya durasi waktunya perlu ditinjau kembali, jangan terlalu cepat supaya setiap tahapan yang ingin disampaikan itu bisa terbaca, bisa tertangkap oleh yang melihatnya, dan diperbaharui lagi untuk videonya mengenai bukan hanya tulisan yang bergerak, tetapi alangkah bagusnya ada suara dari pembuatnya seperti itu. Jadi pembuatnya yang berbicara, yang beredukasi langsung seperti itu. Meskipun ada gambar yang bergerak seperti itu. Mungkin itu dari kedua penelaah. Saya alihkan kembali ke DPL untuk menunjuk, karena waktu juga sebenarnya kita hanya dikasih waktu sampai 11 ya. Sampai setengah. Masih ada kan? Maaf Pak. Ada? Halo? Ya, halo.
Ya, terima kasih Bu Mai. Dua orang lagi ya? Iya. Saya Pak. Ya. Yang siap siapa? Okta. Ya Pak. Ya, silakan Okta. Satunya lagi siapa? Siapa yang mau siap Siapa? lagi? Siapa? Debbie Asid. Iya, Okta dulu. Setelah itulah Debbie Asid. Saya Pak. Ya, silakan Okta. Sudah kelihatan Pak? Belum. Ya, bagaimana Okta? Masih dicari Pak. Tadi ada. Anu Pak, setelah ya, Laudit siapa tadi itu Pak? Habis dia baru saya lagi Pak. Masih cari. Begitu. Ya. Coba La Debbie. Bisa langsung tampilkan. Kelihatan Pak? Ini malah tampilannya Okta. Yang saya lihat malah tampilannya Okta. Kalau begitu saya dulu Pak. Oh iya. Oh iya, boleh silakan Okta. Iya Pak, ya. Masih memuat. Kelihatan Pak? Tidak, yang kelihatan malah layar putih. Astaga. Proses. The PS Officio PowerPoint. Di sini Pak, dokumennya. Bagaimana La Debbie mau tampil? Iya Pak ya. Ya, silakan. Malah layarmu yang sudah muncul ini. Oke, kelihatan Pak? Ya, sudah. Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak DPL, Aziz SPD MPD,
Yang saya hormati Ketua Dr. Rasmuin MPD, serta anggota Bahrudin Adu SPD MPD, serta rekan-rekan yang sangat berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya langsung saja pada Ladebi Asid, Pak. Baik, saya langsung saja pada PowerPoint yang saya buat. Dengan tema 3 penularan virus COVID-19. Latar belakang. Virus corona atau COVID-19 merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit pada hewan ataupun pada manusia. Di Indonesia masih melawan virus corona hingga saat ini. Begitupun juga di negara-negara lain. Jumlah kasus virus corona terus bertambah dengan beberapa melaporkan kesembuhan, tapi tak sedikit yang meninggal. Usaha penanganan dan pencegahan terus dilakukan demi melawan COVID-19 dengan gejala mirip flu. Virus corona atau COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir 2019 lalu. Penyebaran virus yang belum ditemukan penawarnya itu hingga kini tak terkendali. Pembahasan, pengertian virus corona atau COVID-19. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur, kemudian menyentuh tangan atau wajah orang terinfeksi, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Gejala COVID-19. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Pertama, hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, sesak nafas. Cara pencegahan. Cara mengurangi risiko terinfeksi atau penyebaran COVID-19 dengan cara melakukan beberapa langkah. Pertama, rajin cuci tangan, gunakan masker, hindari kerumunan, jaga jarak, tidak berjabat tangan, tidak keluar rumah. Kesimpulan, pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, pada tanggal 7 Januari 2020. China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus COVID-19. COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah teridentifikasi sebelumnya pada manusia. Saran, virus corona telah menghebohkan belahan dunia beberapa bulan terakhir. Saya poster ini agar kita semua dapat mencegah penularan virus ini. Tetaplah waspada, namun jangan panik. Mari kita bersama untuk melawan virus ini dengan tetap di rumah saja dan menjaga kebersihan. Baiklah, itu saja presentasi yang saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ladebi. Kembali lagi kepada Ibu Maya mungkin. Ya, halo Ibu Maya. Ya, posternya tetap disimpan. Ya, ya, saya pikir sudah ditampilkan posternya, Pak. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada para penelaah untuk memberikan arahan atau penilaian ataupun pertanyaan kepada Saudara Okta mengenai apa yang telah dipaparkan. Mungkin dimulai dari Pak Rasmuin kembali, Pak. Maaf, Bu Maya, bukan Okta, ini Ladebi Asid. Oh, Ladebi. Oh ya, maaf. Ladebi. Ya, Ladebi. Apa, Pak? Jaga jarak 1,5 meter, enggak ada anunya, enggak ada angka 1,5 di dalam gambar. Ini kalau dilihat tuh, kalau direpresentasikan dari gambarnya, ini bukan 1,5 meter sejauh-jauhnya, karena utara dan timur. Jadi angka itu bisa memperpendek jarak
dan kalau tidak ada angka itu bisa menafsirkan kamu di ujung sekali, saya di ujung sekali. Ini kalau dia gambar. Ini jangan lupa ya, gambar itu bercerita loh. Iya Pak ya. Jadi 1,5 meter itu ada dalam gambar kalau memang tulis gitu. Jaga jarak hingga minimal. Minimal mungkin ya kata minimal. Usahakan tidak berjabat tangan atau jangan berjabat tangan gitu. Selalu gunakan masker bila keluar, gitu ya, terutama bila keluar. Rajin cuci tangan pakai sabun. Oke. Ya, tapi ini menurut saya sangat sederhana juga kelihatannya masih di saat new normal, padahal produk Anda ini mau dipakai di new normal. Jadi mungkin ganti narasi dengan menyesuaikan pada kondisi sekarang ini, new normal. Gitu. Iya, Pak. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bu. Ya, makasih Pak atas masukan dan arahannya. Kemudian saya serahkan ke Pak Bahrudin Adu untuk memberikan masukan, arahan, ataupun pertanyaan kepada Saudara Ladebi Asid. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Bahar. Ya, terima kasih. Ladebi, Iya Pak. kalau kita lihat gambarnya ini sederhana, ya. Mungkin nanti didesain kembali gambarnya supaya tampilannya itu menarik. Ya, karena ini kan poster ini terkait kemasan juga, supaya kemasannya dilihat. Ya. Terus ini redaksinya sebenarnya bisa juga begini, tapi mungkin kalau untuk lebih bagus ada gambar. Terus ini poin penting, poin garis besar dari gambar itu. Kalau bisa ada deskripsi sedikit supaya orang tidak salah tafsir. Seperti gunakan masker, kan kecuali pada saat berpergian kan, pada saat keluar. Bukan berarti gunakan masker di dalam rumah juga gunakan masker, enggak kan? Entah atau mau dilengkapi kalimat ini gunakan masker ini, atau mau ditambahi dengan ada deskripsi sedikit lagi beberapa kalimat terkait poin utama yang ditulis di gambar ini, atau mau menambah saja tulisannya itu bisa juga, atau tidak ini seperti di rumah saja kan, tidak mungkin mau di rumah saja, kalau ada hal-hal yang penting yang mendesak kan harus keluar membeli makanan apa kan. Iya Pak ya. Mungkin mau ditambah ini kalimat diperbaiki, atau mau ditambah deskripsi, silakan buat supaya tampilannya lebih menarik. Iya Pak ya. Itu saja dari saya. Makasih Pak. Terima kasih Pak atas segala masukan dan arahannya. Jadi untuk Ladebi Asid, jadi kedua penelah kita itu mengarahkan untuk tampilan dari segi gambar, dari segi desain untuk perlu diperbaharui kembali. Kemudian narasinya juga seperti itu, kalau bisa diberikan deskripsi kecil atau narasi kecil berkaitan dengan gambarnya. Ya, untuk mempersingkat waktu kembali, saya serahkan kembali ke DPL, Pak Ajis, untuk menunjuk satu lagi sebelum kita tutup. Oh ya, terima kasih Bu Maya. Yang terakhir mungkin Okta masih ada? Jadi mungkin keluar screen-nya. Masih Pak. Cuma ini tidak bisa di-share ini Pak, susah. Yang lain Pak, yang Rahma. Siap. Oh ya, Rahmianti. Pak, saya siap. Siap, oh ya, silakan Rahmianti. Restu Pak, siap. Ya, Rahmianti dulu ya. Oh iya Pak. Halo Pak. Oh ya. Sudah tertampil Pak? Ya, tinggal kasih besar saja layarnya. Iya Pak. Ya, silakan. Ya Pak, lanjut saja Pak.
Ya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ke tema pembahasan saya. Poster saya di sini Pak seangkat tentang bersama lawan corona terapkan aja physical distancing, work from home. Langsung saja, nama saya di sini Rahmiyanti, saya Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika. Untuk pendahuluan seangkat di sini Pak, pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi coronavirus. Virus ini telah menyebar dari 150 negara dan teritori lainnya. WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik. Penyakit ini harus diwaspadai karena penularan yang relatif cepat. Di tahun 2020 merupakan tahun yang mengkhawatirkan di seluruh negara. Kemudian pemerintah berinisiatif untuk mengambil kebijakan lockdown selama 14 hari guna untuk mengantisipasi penularan wabah. Untuk itu, kita saling menghargai dan memperhatikan dampak positif dan dampak negatifnya. Kemudian untuk latar belakang yang saya ambil, berdasarkan tema yang saya paparkan, COVID-19 sangatlah mematikan dan perlu adanya pencegahan dan memutus rantai penyebaran. Unidayan salah satu universitas yang menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu salah satunya tema yang saya angkat, physical distancing. Kemudian dalam tema itu ada penjelasan tentang penerapan atau beberapa tips atau prosedur yang telah dianjurkan. Untuk pembahasan saya di sini, physical distancing adalah menjaga jarak dengan orang lain demi mencegah penularan COVID-19. Teman-teman mungkin atau Pak sudah bisa lihat sendiri Pak gambar dari yang saya tampilkan Pak. Iya. Gambar pertama di sini menjelaskan tentang hindari keramaian ya guys. Jadi ini menekankan kembali kepada teman-teman atau masyarakat pada umumnya untuk menghindari keramaian. Kemudian selain kita menghindari keramaian, tips kedua, gunakan masker saat bepergian. Ini salah satu prosedur mencegah atau penyebaran virus corona melalui udara. Ketiga, di sini ada gambar hindari bersentuhan secara langsung atau kontak fisik. Untuk tips berikutnya, tips keempat, mengenai jarak. Jaraknya itu minimal 2 meter dengan orang lain karena penyebaran virusnya sangat berpengaruh apabila kita tidak ada physical distancing secara sosial dengan masyarakat atau orang terdekat. Ya, tips kelima di sini sudah dijelaskan. Ingat lakukan aktivitas di rumah aja dan selalu jaga kebersihan berdasarkan protokol kesehatan dari pemerintah. Ini Pak hasil dari poster saya Pak. Kemudian kesimpulan yang dapat saya tarik, berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kami Unidayan mengadakan kajian tematik angkatan 1 2020, yaitu dengan terapkan salah satu physical distancing. Kemudian adapun tipsnya untuk menghindari tersebut, hindari keramaian, gunakan masker, hindari sentuhan fisik, jaga jarak 2 meter, dan lakukan semua di rumah saja. Marilah kita sama-sama memutus penyebaran virus corona. Jadi saran saya, mudah-mudahan apa yang bisa kita dengar dan apa yang bisa kita terapkan dalam hidup sesuai dengan apa yang dilakukan pemerintah berdasarkan protokol kesehatan. Terima kasih Pak, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Rahmiyanti. Mungkin saya kembalikan lagi ke Ibu Maya Nurlita. Oke, terima kasih Pak Ajis. Itulah hasil pemaparan dari Rahmiyanti mengenai pencegahan atau langkah-langkah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Untuk para penelaah, baik Pak Rasmin atau Pak Bahrudin, saya persilakan untuk memberikan masukan, arahan, atau pertanyaan kepada Rahmiyanti.
Mungkin dimulai dari Pak Rasmuin dulu. Iya, terima kasih. Buka anunya mana anunya? Untuk Posternya. Rahmianti, posternya tetap ditampilkan, Dek. Posternya, Dek. Tetap di-share posternya. Aduh, kenapa tidak mau terbuka ya? Sudah tertampil, Bu? Belum tampil. Ya. Sudah tertampil, Bu, posternya? Ya, sudah tampil. Silakan. Oh ya, Ibu Maya. Rahmianti. Iya, Bu. Ya. Hindari keramaian ya, guys. Ya itu pakai H ya. Kenapa ini kan Bahasa cuman ya. Iyanya ya biasa aja dan jangan pakai iya, Pak. H. Ya, Pak, tujuan hanya untuk menambah ketertarikan pada tulisan saja, Pak. Tidak punya tujuan lain, Pak. Cuman apa? Punya ketertarikan pada tulisan saja, Pak. Tidak bisa. Iya, Pak. Tidak bisa, ini dilempar di publik. Karya ilmiah atau ini kalau karya bukan, ini kan bagian dari karya ilmiah ini karena bagian hasil KKN. Iya, Pak. Bisa itu ya di rumah aja. Nah, bisa, tapi kan kalau dia yang baca ya guys, boleh cara membacanya terserah dia, tapi tulisannya tidak boleh. Iya, Pak. Keramaian ini, gambar keramaian ini berapa orang? Cuma 3 orang. Ada 4 Apa orang, bedanya Pak. dengan Ada juga banyak di belakang, tapi gambar karena menjaga kurang jarak? jelas. Oh, begitu. Terus Iya, Pak. warna-warna yang kemerah-merahan ini tulisannya yang lebih terang lagi. Iya, Pak. Menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain, oke? Ya, saya kira kalau lihat gambar-gambarnya sih sudah bagus, tapi mestinya harus ada yang di konteks-konteks yang lain harus diingat. Konteks kebahasaan, konteks antara gambar dengan pernyataan, hindari keramaian, tapi cuma 2 orang, nggak rame itu. Jangan dibuat bundar di situ supaya kelihatan yang lain. Jaga jarak, kalau kelihatan memang dia saling berdempetan gambarnya. Oke, 2 meter, oke, ada jaraknya. Di rumah ada gambarnya, ya. Oke, saya kira tidak ada masalah saya. Itu saja tadi. Lebih kepada menyesuaikan antara narasi dengan gambar yang dituju. Dan bahasa-bahasanya, kata-katanya ya, yang diperbaiki. Ya, makasih. Itu saja, Bu Maya. Oh ya, terima kasih Pak atas arahan dan masukannya. Kemudian saya serahkan kembali ke Pak Baharudin Adu untuk memberikan masukan atau arahan ataupun pertanyaan kepada Rahmianti. Untuk yang tempat saya persilakan Pak. Oh ya, baik. Rahmianti. Objek objeknya ini tahu tidak, atau siapa yang membaca atau melihat poster ini tahu tidak? Sebentar, Budi.
Halo, assalamualaikum. Salam Pak. Salam Pak. Ya, ini harus Rahmianti tahu objeknya siapa atau siapa yang nanti membaca poster ini terkait dengan bahasa-bahasa yang ditulis di sini. Kalau objeknya umum, bagusnya jangan menggunakan bahasa-bahasa seperti ini, ya guys, begitu kan? Ya. Makanya harus ditahu dulu, poster ini nanti yang baca siapa? Iya Pak. Jadi supaya disesuaikan. Masyarakat Pak. Ya, masyarakat. Tapi kan kalau ini dia konteksnya umum, berarti harus menggunakan bahasa-bahasa juga yang umum, yang logis, ya, yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Tapi kalau konteks bahasa yang kamu tulis di sini kan bukan umum ini. Ini ada kelompok-kelompok, mungkin saja kelompok usia, mungkin anak-anak yang atau remaja yang apa ya? Saya bilang anak gaul begitu atau apa. Mungkin konteks bahasanya harus dilihat kembali ya. Terus kalau saya lihat ini agak rame nih isi posternya. Mungkin bagusnya itu ada foto gambar ya yang jilbab biru-biru muda itu ya. Iya Pak. Mungkin biar tidak perlu dimasukkan di situ supaya tidak tampak terlalu ramai. Karena kalau ramai juga dia tidak terlalu menarik sih. Mungkin dihilangkan saja background yang Iya Pak, yang besar fotonya. Iya. Terus ini yang menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain. Terus ada 2 meternya itu ya. Mungkin 2 meternya itu posisinya jangan di situ. Posisinya jangan di antara 2 dan 3. Agak ke bawah. Ya, mungkin dia ke bawah atau dalam kurung ya, supaya merupakan bagian dari 4. Kan ini bagian dari poin 4 kan? Iya Pak. Ya, harusnya dia ke bawah, mungkin pakai dalam kurung. Jangan dia berada di antara nomor 2 dan nomor 3. Tadi saya sempat baca, saya lihat ini bagian yang mana ini? Ternyata bagian dari poin 4. Apalagi? Ini saja mungkin. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak atas semua masukan dan arahannya. Jadi untuk Rahmianti dari kedua penelaah kita lebih ke konteks, narasi, dan background. Desainnya juga perlu diperhatikan kembali, jangan terlalu rame katanya. Background-nya perlu diganti dan lain sebagainya. Jadi semua masukan dari kedua penelaah perlu ditindaklanjuti karena saya pikir bahwa semua arahan itu baik untuk perbaikan untuk Rahmianti. Seperti itu. Iya Bu. Oke, karena waktu juga kita sudah molor setengah jam, seharusnya kita selesai pukul 10.30, tapi karena kita mulai juga agak terlambat, maka kita selesai di pukul 11:01. Untuk yang lainnya akan dinilai oleh para penelaah dengan cara offline, jadi melihat dari segi hasil poster yang ditampilkan, seperti itu. Jadi untuk semua peserta, saya pikir tadi bukan hanya masukan dari kedua penelaah, bukan hanya untuk ke-6 peserta yang tampil, tetapi saya pikir bahwa semua arahan dari kedua penelaah ini untuk semuanya. Meskipun nanti yang lainnya, yang 11 orang itu dilakukan penilaian secara offline, tapi semua yang menjadi masukan dari para penelaah itu untuk semuanya. Jadi perlu nanti diperbaharui kembali, diperhatikan kembali, dilakukan perbaikan, menyesuaikan dengan kondisi saat ini, new normal. Kemudian nanti perlu saya infokan sebelum saya tutup atau saya serahkan ke host. Di situ ada link daftar hadir. Jadi di situ ada link daftar hadir yang sudah disematkan oleh host. Jangka waktu untuk daftar hadir itu hanya 1 jam.
1 jam kemudian. Jadi batas waktunya itu hanya 1 jam, lebih dari itu kalian tidak bisa lagi melakukan absensi. Karena absensi itu menunjukkan kehadiran para peserta, begitupun para DPL dan penelaah. Jadi nanti otomatis akan mendapatkan sertifikat seperti itu. Mungkin dari saya sebagai moderator cukup, dan terima kasih kepada para penelaah, para SMUIN dan Pak Bahar, begitupun DPL sebagai dosen pendamping lapangan yang mengarahkan semua peserta sebanyak 17 orang sehingga mendapatkan hasil baik itu poster ataupun video. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Pak. Untuk para peserta, lakukan komunikasi kembali ke DPL, semua perbaikan-perbaikan yang diberikan oleh para penelaah ditinjau kembali. Saya kembalikan ke host. Pak Hamid. Oke, Bu. Ya, sebelum saya tutup aplikasinya, kita berfoto bersama dulu. Diaktifkan. Iya, Pak. Sudah aktif kameranya. 1, 2, 3. 2 kali ini fotonya. Absennya ini tidak bisa dibuka ya? Bisa, Pak. Tunggu sebentar. Absennya di mana, Pak? Absennya di chatting. Di chatting tadi, Dek, di chatting. Iya, sudah saya lihat ya. Tapi Ada di chat. Kita chat saja, Pak.